Alhamdulillah, kita sampai dengan saat ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan untuk melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran bahasa Arab ya, di buku yang kedua, di jilid yang kedua dari buku Durusul Lughatil Arabiyyah. Ya, baik, kita masuk ke latihan yang kelima ya. Di latihan kelima ini kita masih akan diajarkan cara membentuk ataupun menggunakan isim tafdil. Ya, di latihan yang sebelumnya, latihan 3 dan latihan 4 itu adalah latihan untuk isim tafdil yang maknanya adalah lebih ya, yaitu untuk membandingkan dua objek. Ya, adapun di latihan yang kelima ini kita akan belajar isim tafdil yang artinya paling. Artinya paling, berarti membandingkan satu objek dengan objek yang banyak. Ya, artinya paling ya, paling baik ya. Kalau sebelumnya kan isim tafdilnya maknanya lebih baik, ini paling baik ya. Ada komparatif artinya lebih, ini superlatif yang artinya paling ya. Kita lihat ya, kita baca dulu apa namanya perintahnya di latihan yang kelima ya. Silakan diperhatikan di halaman 21. Iqra'il amthilata. Iqra'il amthilata. Bacalah contoh-contoh yang ada. Thumma hawwilil jumalal atiyata. Kemudian hawwilil jumalal atiyata. Rubahlah kalimat-kalimat berikut ala hirariha, seperti contoh, musta'milan dengan menggunakan ismat tafdili, dengan menggunakan isim tafdil ya. Bacalah contoh yang ada. Lihat di situ ada tiga contoh. Kemudian nanti kita disuruh untuk merubah kalimat-kalimat yang ada seperti contoh dengan menggunakan isim tafdil. Nah, kita lihat latihan ini. Contoh yang pertama, silakan dibaca. Contoh Hamzah, contoh A. Muhammadun talibun hasanun. Iya, artikan dulu. Muhammad murid yang baik. Iya. Terus Muhammadun ahsanu talibin fil fasli. Iya. Muhammad paling baik Muhammad murid paling baik di kelas. Iya, betul ya. Muhammadun talibun hasanun. Ya, pertama ada kalimat Muhammadun talibun hasanun. Muhammad adalah murid yang paling baik. Ya, Muhammad adalah murid yang terbaik. Terbaik ini belum ya. Muhammad adalah murid yang baik. Talibun hasanun. Nah, ini naat man'ut ya. Hasanun itu naat, talibun man'ut. Ya, Muhammadun talibun hasanun. Muhammad adalah murid yang baik, pelajar yang baik. Nah, kita rubah menjadi isim tafdil, dan ini yang maknanya apa? Paling, yaitu membandingkan Muhammad satu orang ini dengan semua pelajar di kelas. Jadi membandingkan satu dengan banyak, sehingga artinya paling. Nah, gini ya, pembentukannya begini. Muhammadun ahsanu talibin fil fasli. Muhammadun ahsanu talibin fil fasli. Muhammad adalah pelajar yang paling baik. Muhammad adalah murid yang terbaik fil fasli, di kelas ya. Nah, cara membentuk isim tafdil yang maknanya paling, yang maknanya superlatif, itu adalah dengan menggunakan bentuk mudhaf dan mudhafun ilaih ya. Isim tafdilnya ahsanu pada posisi mudhaf, sedangkan objeknya itu posisinya mudhafun ilaih. Ahsanu talibin. Paham ya? Mudhaf dan mudhafun ilaih. Ini artinya adalah apa? Paling. Ahsanu talibin, murid yang paling baik atau murid terbaik. Bisa dipahami? Ya, kita lihat contoh yang kedua supaya lebih jelas. Hadza baitun jamilun. Iya. Rumah ini bagus. Ini adalah rumah yang bagus gitu. Ini adalah rumah yang bagus. Kan hadza ini baitun jamilun. Ini naat man'ut. Rumah yang bagus. Ini adalah rumah yang bagus. Hadza ajmalu baitin fisyari'i. Iya.
Ini adalah rumah yang paling bagus di jalan raya itu. Jalan raya itu boleh, jalan raya ini boleh ya. Ya. Hadza baitun jamilun. Ini adalah rumah yang bagus. Hadza baitun jamilun. Ini adalah rumah yang bagus. Kita rubah. Hadza ajmalu baitin. Ini adalah rumah yang terbagus. Ini adalah rumah yang paling bagus fi syari, di jalan raya ini atau di jalan raya itu ya, atau di jalan raya tersebut ya, bisa dengan bentuk yang macam-macam ya untuk menerjemahkan alif lam ya. Yang jelas alif lam itu adalah bermakna khusus, kata benda khusus ya. Silakan contoh yang ketiga. Aminatu thalibatun shagiratun. Aminah pelajar yang paling kecil. Ini belum ya, belum isim tafdil ya. Kecil. Ya, Aminah adalah siswi yang kecil ya, belum pakai isim tafdil kan? Jangan diterjemahkan paling. Terus Aminatu asgoru thalibatin fil madrasati. iya, Aminah adalah azgharu talibatin, siswi yang Aminah adalah siswi yang paling kecil di sekolah ini. iya ya. Begitu ya. Aminatu talibun saghiratun. Aminah adalah siswi yang kecil. Aminatu azgharu talibatin fil madrasati. Aminah adalah siswi yang paling kecil di sekolah ini ya. Mudah ya? Bisa dipahami? Nah, silakan kita sekarang masuk ke latihan. Nah, latihan. Ya, silakan. Nomor 1. Hajihi gurofatun sogiratun. Ghurfatun atau ghurfatun? Gurfatun. Ghurfatun ya. Ra-nya apa? Ra-nya sukun. Hajihi gurfatun sogiratun. Iya. Ini kamar. Ya. Kamar ini. Bukan kamar ini. Ini adalah kamar kecil. ya, kamar yang kecil ya. Kalau kamar ini harus ada alif lamnya ya. Hadhil ghurfatu baru kamar ini. Tapi kalau nggak ada alif lamnya, ini adalah kamar yang kecil. Hadhihi ghurfatun saghiratun. Ini adalah kamar yang kecil. Ya. Dibentuk seperti contoh, dijadikan apa? Isim tafdil yang maknanya paling, dengan tambahan tuh di belakangnya apa? Fi baitina ya. Hajihi gurfatun. Lihat contohnya, isim tafdilnya dulu yang sebagai mudhaf, baru objeknya sebagai mudhafun ilaih. Ahsanu talibin, isim tafdilnya di posisi mudhaf, objeknya talibin mudhafun ilaih. Ajmalu baitin, isim tafdilnya dulu sebagai mudhaf, objeknya baitin sebagai mudhafun ilaih. Nah, ini isim tafdilnya apa? Coba Anas pandu sedikit demi sedikit. Hadhihi ghurfatun saghiratun. Mana yang mau dijadikan isim tafdil? Saghiratun. Saghiratun menjadi azgharu. Itu dijadikan sebagai mudhaf sehingga posisinya di depan. Objeknya mana? Ghurfatun, kamar. Berarti itu sebagai mudhafun ilaih, ditaruh di belakang. Jadinya gimana? Azgharu gurfatun. Mudhafun ilaih. Gurfatu. Ghurfatin. Nah, kan mudhafun ilaih ya. Mudhafun ilaih. Ya, silakan. Oh, dibalik ya? Iya, dibalik. Tadi kan Anda bilang apa? Isim tafdilnya sebagai mudhaf, berarti di depan, objeknya yang di belakang. Jadi dibalik. Hajihi asgoru gurfatin min fi baitina. Apa artinya? Kamar ini kamar yang kamar yang lebih kecil. Ingat? Kamar yang paling kecil. Iya, paling kecil. Dari di rumah kami. Di rumah kami ya. Coba baca lagi kemudian terjemahkan secara lancar. Baca lagi. Hadhihi ghurfatun saghiratun dari awal.
Hajihi gurfatun sogiratun. Iya. Kamar ini. Bukan kamar ini ya. Tapi apa? Ini ya. Kalau kamar ini harus ada alif lamnya itu. Hadhil ghurfatu baru kamar ini. Tapi kalau hadhihi ghurfatun ini adalah kamar gitu. Hajihi gurfatun sogiratun. Ini adalah kamar yang kecil. Iya. Hajihi asgoru gurfatin fi baitina. Iya ya, udah dapat ya polanya ya insyaallah ya. Iya, artinya ini kamar yang paling kecil dari rumah kami. Di rumah kami. Di rumah kami. Ya, masyaallah. Bagus ya. Kita baca ulang ya. Hadhihi ghurfatun saghiratun. Ini adalah kamar yang kecil. Nah, kita rubah menjadi isim tafdhil. Hadhihi azgharu ghurfatin fi baitina. Ini adalah kamar yang paling kecil di rumah kami. Kayak gitu. Lanjut nomor 2. Bilalun la'abun hasanun. La'ibun. Nah, La'ib. la'ibun. Bilalun la'ibun hasanun. Iya. Bilal adalah pemain yang baik. Iya, pemain ya. La'ibun artinya pemain. Kalau la'iba bermain, nah kalau orang yang bermain atau kita sebut pemain, la'ibun, la'ibun pemain. Ya, Bilalun la'ibun hasanun. Bilal adalah pemain yang baik. Ya, sekarang rubah menjadi tambahannya apa di belakangnya? Fi farikuna. Ada huruf fi. Fi farikuni. Fi fariqina. Asalnya kan farikun. Farikun apa artinya farikun? Tim. Tim atau kelompok ya. Farikun itu kelompok atau tim. Kelompok kami menjadi farikuna, farikun tim, farikuna tim kami. Ada tambahnya fi menjadi fi fariqina ya. Huruf qafnya yang berubah menjadi kasrah bukan huruf na-nya. Na-nya itu domir ya. Fi fariqina di tim kami, di kelompok kami. Ya. Bilalun ahsanu la'ibin fi farikina. Iya, bagus ya. Artinya Bilal adalah pemain yang paling baik di tim kami. iya ya. Bilalun la'ibun hasanun. Bilal adalah pemain yang baik. Nah, kalau kita mau mengatakan Bilal pemain yang paling baik menjadi Bilalun ahsanu la'ibin. Bilalun ahsanu la'ibin fi fariqina. Ya, Bilal adalah pemain terbaik di tim kami, di kelompok kami. Ya, lanjut. Yasirun rajulun fakirun. Yasir lelaki. Adalah lelaki. Adalah lelaki yang fakir. Lalu tambahannya apa? Dirubah. Yasirun Af'alu, af'alu, afqaru ya. Afqaru. Yasirun aqra'u afraq. Fa qaf ra. Urutannya jangan dibalik-balik ya. Afqaru. Yasirun afqaru. Yasirun afqaru rijalun Rajulin. Nah, rajulin fi qaryatina. ya, jadi objeknya datang dalam bentuk apa? Dalam bentuk mufrad ya, jangan dirubah menjadi rijalun ya. Ulangi. Yasirun afqaru rijalin. Rajulin ya, rajulin ya. Mufradnya bentuk mufradnya rajulun menjadi rajulin. Yasirun afqaru rajulin fi qaryatina. Iya, artinya apa? Yasir adalah lelaki yang paling miskin. Ya, yang paling miskin. Yang paling miskin di desa kami. Iya, itu ya. Yasirun rajulun faqirun. Yasir adalah lelaki yang miskin. Kita rubah menjadi Yasirun afqaru rajulin. Yasirun afqaru rajulin fi qaryatina.
Yasir adalah lelaki yang paling miskin di desa kami. Ya. Selanjutnya, Hajihi sa'atun rakhisatun. Jam ini jam murah. iya, ini adalah jam yang murah. Ini jam murah. Hajihi arkhasatu. Iya, al-khasu. Arkhasu sa'atin fisuki. Iya, bagus ya. Artinya apa? Jam ini Ini jam gitu. ini jam yang paling murah di pasar. Iya ya. Hadhihi sa'atun rakhisatun. Ini adalah jam yang murah. Kita rubah. Hadhihi arkhasu sa'atin. Hadhihi arkhasu sa'atin fis suqi. Ini adalah jam yang paling murah di pasar ini. Ya. Lanjut. Hadza darsun sahlun. Iya. Ini adalah pelajaran yang mudah. Iya. Hadza ashalu darsin fil kitabi. Ashalu darsin fil kitabi. Ya, artinya ini adalah pelajaran yang paling mudah di buku. Di buku ini ya. Hadza darsun sahlun, ya, ini adalah pelajaran yang mudah. Hadza darsun sahlun. Ini adalah pelajaran yang mudah. Kita rubah menjadi hadza azhalu darsin. Hadza azhalu darsin fil kitabi. Ini adalah pelajaran yang termudah di buku ini. Ya, isim tafdhil ya, pelajaran paling mudah enggak di sini? Di buku ini ya, mudah, paling mudah insyaallah ya. Iya, lanjut. Ad-Dokturu Zakaria tabibun syahirun. Dokter Zakaria, dokter yang terkenal. Iya. Terus Ad-Dokturu syahirun menjadi af'alu Ashharu. Iya, ashharu. Ad-Dokturu Ashharu Ad-Doktor Zakaria ya, bukan Ad-Doktor Ashharu. Ad-Dokturu Zakaria Ashharu tabibun. Ingat apa? Tabibin Iya. fi baladina. Ya, terjem. Dokter Zakaria, dokter yang paling terkenal di negeri kami. Iya ya, bagus ya. Ad-Dokturu ya, Ad-Dokturu Zakaria tabibun syahirun. Dokter Zakaria adalah dokter yang terkenal. Ya, kita rubah Ad-Dokturu Zakaria ashharu tabibin. Ad-Dokturu Zakaria ashharu tabibin fi baladina. Dokter Zakaria adalah dokter yang paling terkenal di negeri kami. Ya, silakan lanjut nomor berikutnya. Al-Azharu jami'atun qadimatun. Al-Azhar adalah universitas yang lama. Ya, yang lama atau yang tua ya. Ya. Yang tua ya, kita katakan yang tua aja di sini. Al-Azharu aqdamu ya, kalau isim tafdhil itu yang tak marbutanya dibuang ya. Tak marbutnya dibuang. Al-Azharu aqdamu jami'atin fil ilmi. Iya. Fil alimi. Alam semesta, bahasa kita ya, alam semesta. Fil alami. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-alam. Fil alami. Coba baca ulang. Al-Azharu aqdamu
jami'atin fil alami. Iya, artinya Al-Azhar Al-Azhar yang paling Al-Azhar adalah Al-Azhar adalah universitas yang paling lama, yang paling tua yang paling tua di ya di dunia ya, kita bisa artikan di dunia. Ya, Al-Azharu jami'atun qadimatun. Al-Azhar adalah universitas yang tua. Nah, kita katakan tua saja ya, walaupun boleh aja lama juga boleh. Kita rubah menjadi Al-Azharu aqdamu jami'atin fil alami. Al-Azharu aqdamu jami'atin fil alami. Al-Azhar adalah universitas tertua di dunia. Ya, lanjut. Al-Ustadu Nu'manu mudarrisun hasanun. Ustadz Nu'man guru yang baik. Iya. Al-Ustadu Nu'manu ahsanu mudarrisin fil madrasati. Iya, bagus tarjem. Ustadz Nu'man guru yang paling baik di sekolah. Iya, iya ya. Al-Ustadu Nu'manu mudarrisun hasanun. Ya, Ustadz Nu'man adalah guru yang baik. Kita rubah menjadi Al-Ustadu Nu'manu ahsanu mudarrisin fil madrasati. Ustadz Nu'man adalah guru yang terbaik di sekolah ini. Ya, Nu'manu ini apa? Isim ghurumun syarif ya, tidak boleh baca Nu'manun. Ya, nama orang yang diakhiri alif dan nun. Al-Ustadu Nu'manu ahsanu mudarrisin fil madrasati. Ya, lanjut. Hadza darsun su'bun. Ya. Ini pelajaran yang susah. Hadza Sa'bun menjadi af'alu gimana? as'abu. As'abu. Hadza as'abu darsun itu. Oh, hadza asba'u As'abu. as'abu darsun fil Mudhafun ilaih. darsin ya. Darsin. Ya. Hadza asba'u, Jangan dibalik hurufnya ya. hadza as'abu Iya. darsin fil kitab. Iya, bagus ya. Artinya Ini pelajaran yang paling susah di buku ini. iya ya. Dzalika darsun sahlun. Apa? Hadza darsun sa'bun. Afan ya. Hadza darsun sa'bun. Ini adalah pelajaran yang susah. Kita rubah menjadi hadza as'abu darsin fil kitabi. Hadza as'abu darsin fil kitabi. Ini adalah pelajaran tersusah di buku ini. Ya, lanjut. Haja faslun wasi'un. Ya. Ini kelas yang luas. Iya. Haja ausa'u. Iya, bagus. Haja ausa'u faslin fil kulliyati. Iya, fil kulliyati. Artinya apa? Ini kelas yang paling luas di fakultas. Di fakultas ini ya. Ya, bagus ya. Hadza faslun wasi'un. Ya, wasi'un artinya luas ya. Hadza faslun wasi'un. Ini adalah kelas yang luas. Kita rubah menjadi hadza awsa'u. Ya, hadza awsa'u faslin fil kulliyati. Ya, ini adalah kelas yang terluas di fakultas ini ya. Al-kulliyah itu fakultas ya. Kalau universitas atau kampus apa? Al-jami'ah. Al-jami'ah universitas, al-kulliyah fakultas. Ya. Ya, baik ya, ini ya latihan yang kelima sudah kita bahas bersama, yaitu bagaimana cara membentuk ataupun menggunakan isim tafdil yang bermakna superlatif, yaitu yang bermakna paling atau ter ya. Paling atau
ya. Sudah bisa kan ya? Ya kalau misalnya masih agak tersendat ya tinggal diulang-ulang ya. Diulang-ulang lagi, antum baca dari nomor 1 lagi atau dari contohnya sampai dengan nomor 10 sampai antum benar-benar lancar dalam membentuk ataupun menggunakan isim tafdil ini ya. Ya, itu saja mungkin ya yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, semoga apa yang sudah kita pelajari bisa diserap dengan baik ya. Seandainya masih agak susah menyerapnya, diulang-ulang lagi untuk disimak penjelasan ini dan diulang-ulang lagi untuk latihan membaca latihan-latihan yang ada ya. Insyaallah dengan murojaah akan lebih mudah terserap. Ya, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.